Perkenalkan, nama saya Clara Firna, NIM saya 2310417990. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertema perkembangan dan dampak e-commerce terhadap transformasi digital di Indonesia. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia, dosennya Pak Angga Hendarsa, SEMM. Perkembangan dan dampak e-commerce terhadap transformasi digital di Indonesia. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era globalisasi saat ini telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara manusia bertransaksi dan melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu dampak utama dari kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya sistem perdagangan elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce atau electronic commerce. Electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce merupakan bentuk suatu inovasi dalam dunia perdagangan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama untuk menjalankan transaksi bisnis. Menurut London dan Traver di 2021, e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang, jasa, serta informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, khususnya internet. Definisi ini menekankan bahwa transaksi tidak hanya dilakukan antara pembeli dan penjual, tetapi juga melibatkan sistem digital yang mengatur logistik, pembayaran, serta manajemen informasi secara real-time. Di Indonesia, e-commerce mulai berkembang secara signifikan sejak tahun 2010-an. Beberapa platform lokal seperti Tokopedia didirikan tahun 2009, Bukalapak di 2010, dan Shopee masuk ke Indonesia pada tahun 2015, berhasil mengubah landscape perdagangan nasional. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan penggunaan smartphone, serta kemudahan akses terhadap sistem pembayaran digital seperti e-wallet, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia juga turut mendorong transformasi digital melalui berbagai regulasi dan program seperti Gerakan Nasional 1000 Smart City dan program digitalisasi UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada masa pandemi COVID-19 di 2020 sampai 2021. Ada beberapa jenis-jenis e-commerce, yaitu yang pertama business to business. Business to business adalah model e-commerce yang melibatkan transaksi antara dua entitas bisnis, yaitu antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam sistem ini, pembelian dan penjualan bukan individu atau konsumen akhir, melainkan organisasi atau institusi yang memiliki kebutuhan bisnis tertentu. Salah satu platform B2B terbesar di dunia adalah Alibaba.com, yang menghubungkan jutaan pemasok dari Tiongkok dan negara lain dengan pembeli bisnis dari seluruh dunia. Yang kedua ada business to consumer. Business to consumer adalah model e-commerce yang paling umum dikenal oleh masyarakat karena melibatkan transaksi antar perusahaan sebagai penjual dan individu sebagai konsumen akhir. Dalam model ini, perusahaan menawarkan produk atau jasa secara langsung kepada pelanggan melalui media digital, biasanya melalui situs web dan aplikasi. Platform e-commerce yang menggunakan model B2C sangat beragam, mulai dari toko online milik brand sendiri atau direct to consumer D2C seperti Nike.com atau Samsung Indonesia, hingga marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Jenis yang ketiga adalah consumer to consumer. Consumer to consumer atau disingkat C2C adalah model e-commerce yang memungkinkan individu atau konsumen menjual barang atau jasa langsung kepada individu lainnya melalui perantara berupa platform digital. Contoh umum dari platform C2C adalah marketplace seperti eBay, Tokopedia, Shopee, OLX, dan Facebook Marketplace. Yang keempat, customer to business. Customer to business
adalah model e-commerce yang merupakan kebalikan dari model business to customer. Dalam model C2B, individu atau konsumen justru menawarkan produk jasa atau nilai tertentu kepada perusahaan dan pelaku bisnis. Perusahaan kemudian membeli atau memanfaatkan penawaran tersebut untuk kepentingan komersial atau operasionalnya. C2B merupakan salah satu model yang muncul dan berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya partisipasi aktif konsumen dalam ekosistem digital. Yang kelima ada business to government. Business to government adalah model e-commerce yang menggambarkan transaksi atau hubungan bisnis antara perusahaan atau pelaku usaha dengan lembaga pemerintahan. Dalam model ini, perusahaan menyediakan barang, jasa, atau solusi teknologi kepada instansi pemerintah melalui sistem digital, baik dalam bentuk pengadaan terbuka, tender elektronik, atau kontak khusus. Transaksi B2G umumnya dilakukan melalui sistem e-procurement atau penggedaan barang atau jasa secara elektronik. Di Indonesia, sistem ini dikelola oleh Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP melalui platform yang dikenal dengan nama LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Yang keenam, government to business dan government to consumer. Model e-commerce government to business dan government to consumer merupakan dua jenis transaksi digital yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada pihak penyedia layanan atau informasi kepada kalangan bisnis maupun masyarakat umum. Kedua model ini termasuk dalam kelompok government to X atau G2X, yaitu interaksi elektronik antara pemerintah dengan berbagai pihak eksternal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jenis yang selanjutnya adalah mobile commerce. Mobile commerce atau m-commerce adalah bentuk lanjutan dari e-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau perangkat digital lainnya yang terhubung ke internet. M-commerce memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis atau transaksi secara langsung dari perangkat seluler mereka, tanpa bergantung pada komputer desktop atau laptop. Aktivitas ini mencakup pembelian produk, pembayaran tagihan, transfer uang, pemesanan tiket, layanan keuangan, serta interaksi layanan berbasis lokasi atau location-based service. Yang kedelapan ada social commerce. Social commerce atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan sosial adalah bentuk e-commerce yang memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk melakukan kegiatan jual beli, promosi, interaksi dengan pelanggan, hingga penyelesaian transaksi. Dalam model ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi atau promosi, tetapi juga menjadi tempat langsung terjadinya proses jual beli antara penjual dan pembeli. Social commerce berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah pengguna media sosial dan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di platform-platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan X atau Twitter. Jenis e-commerce yang terakhir adalah conversational commerce. Conversational commerce adalah model e-commerce yang menggabungkan interaksi percakapan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan proses transaksi digital. Dalam conversational commerce, proses penjualan beli tidak hanya dilakukan melalui antarmuka toko online biasa, tetapi melalui media percakapan seperti aplikasi WhatsApp, Messenger, dan Telegram, live chat di situs web, hingga asisten virtual berbasis suara atau teks seperti chatbot. Ada beberapa komponen e-commerce. Yang pertama, website atau platform e-commerce. Yang kedua, katalog produk. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Yang keempat, keranjang belanja dan checkout. Yang kelima, sistem manajemen pemesanan atau order management system. Yang keenam, sistem pengiriman dan logistik. Yang ketujuh, layanan pelanggan atau customer service. Yang kedelapan, sistem keamanan. Yang kesembilan, pemasaran digital atau digital marketing. Dan yang terakhir, sistem analistik dan pelaporan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihannya yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, toko buka 24 jam. Yang keempat, promosi dan pemasaran digital lebih fleksibel. Yang kelima, kemudahan pengelola data pelanggan. Dan yang terakhir, transaksi cepat dan praktis. Ada juga beberapa kekurangan.
dari e-commerce. Yang pertama, tidak ada interaksi fisik langsung. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi dan koneksi internet. Yang ketiga, ancaman keamanan dan privasi. Yang keempat, persaingan yang sangat ketat. Yang kelima, pengembangan barang yang tidak praktis. Dan yang terakhir, ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Dan e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dekade terakhir. Perkembangan teknologi digital meningkatkan penetrasi internet dan smartphone, serta perubahan perilaku konsumen telah mendorong adopsi e-commerce secara luas di berbagai lapisan masyarakat. Tokopedia adalah salah satu marketplace terbesar yang paling populer di Indonesia. Didirikan pada tahun 2009, Tokopedia memungkinkan individu, UMKM, hingga perusahaan besar untuk membuka toko online secara gratis dan menjual berbagai jenis produk. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti pencarian produk yang mudah, sistem rating dan ulasan, metode pembayaran yang beragam termasuk OVO, transfer bank, kartu kredit, dan cicilan, serta integrasi dengan layanan logistik seperti JNE, Si Cepat, dan Gosen. Tokopedia juga sering mengadakan kampanye promosi besar seperti Waktu Indonesia Belanja atau WIB dan festival diskon bulanan yang menarik jutaan pengguna. Kesimpulannya, e-commerce telah menjadi pilar utama transformasi digital di Indonesia, mengubah cara transaksi dari konvensional menjadi digital yang lebih cepat, efisien, dan dinamis. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan signifikan penggunaan internet dan smartphone, serta pengembangan sistem pembayaran digital. Platform-platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada tidak hanya memudahkan belanja konsumen, tetapi juga membuka peluang besar yang lebih luas bagi UMKM. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.